Halo semuanya, perkenalkan namaku Anissa Saferiana dengan NIM 1011182429114. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai rangkuman dari artikel jurnal yang telah aku rangkum. Artikel ini berjudul Penerapan Teknologi Filtrasi Air Sederhana untuk Rumah Tangga. Artikel ini ditulis oleh 5 penulis, yaitu Asramit Yasin, Amalia Retno Eka Putri, Rosika, Kasmul Muslimin, dan juga Dewi Indah Pratiwi. Artikel ini diterbitkan dalam Community Development Journal pada tahun 2024. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah permasalahan yang diangkat oleh para penulis ini merupakan krisis dari ketersediaan air bersih yang dihadapi oleh banyak rumah tangga, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan penyediaan air bersih yang resmi. Nah, keterbatasan dari akses inilah yang memaksa masyarakat menggunakan sumber air yang kualitasnya tidak terjamin tanpa adanya proses penyaringan yang memadai. Nah, kondisi ini dapat menjadi serius bagi kesehatan dikarenakan penggunaan air yang tidak memenuhi standar ini bisa berpotensi besar sebagai sumber penyakit menular berbahaya seperti diare, kolera, dan juga tifus. Nah, selain adanya karena faktor infrastruktur, penulis juga menemukan ada kendala pada aspek pengetahuan dan juga ekonomi dari masyarakat. Nah, masyarakat ini umumnya memiliki kesadarannya rendah mengenai pentingnya mengolah air sebelum dikonsumsi. Di sisi lain, ketergantungan pada air kemasan sebagai solusi alternatif itu justru membebani keuangan rumah tangga dan juga memperburuk masalah lingkungan akibat penumpukan dari sampah plastik. Nah, jadi teknologi apa sih yang digunakan oleh penulis ini? Jadi, teknologi yang diterapkan dalam program yang dilakukan oleh para penulis ini merupakan teknologi filtrasi air sederhana yang memiliki sifat praktis, berbiaya rendah, dan juga ramah lingkungan. Nah, teknologi ini bekerja dengan prinsip penyaringan fisik menggunakan media alami yang disusun secara bertingkat di dalam wadah penyaring. Nah, bahan-bahan utama yang digunakan itu meliputi ada pasir, arang, dan juga batu-batuan kecil. Oke, nah pasir sendiri itu memiliki fungsi sebagai lapisan penyaring pertama untuk menangkap partikel fisik yang besar seperti lumpur dan juga kotoran kasat mata lainnya. Dan juga yang kedua ada bahan arang yang digunakan adalah arang aktif. Nah, bahan ini digunakan untuk menyerap zat kimia yang berbahaya dan menghilangkan bau yang tak sedap. Serta arang ini juga berfungsi untuk memperbaiki rasa pada air. Terakhir ada batu-batuan kecil atau batu kerikil. Nah, bahan ini diletakkan pada lapisan paling bawah untuk memastikan bahwa aliran air yang telah disaring itu tetap jernih dan juga menjaga struktur dari media filter seperti pasir dan juga arang yang di atasnya itu agar tetap stabil. Nah, kombinasi dari bahan-bahan alami ini mampu menghilangkan sebagian besar kontaminan fisik dan juga mikroorganisme patogen tanpa memerlukan peralatan yang canggih ataupun keterampilan teknis yang tinggi, sehingga hal ini mudah diterapkan bagi para masyarakat, apalagi tadi biayanya sangat rendah dan juga mereka bisa menjangkaunya. Nah, jadi solusi yang diberikan melalui kegiatan ini merupakan mencakup pada pendekatan edukatif dan teknis yang sistematis untuk bisa memberdayakan masyarakat agar bisa lebih mandiri dalam hal memenuhi kebutuhan air bersih. Dan juga penyelenggara memberikan pelatihan ini secara daring yang mencakup pemberian materi yang komprehensif mengenai kualitas air serta demonstrasi praktis pembuatan filter air langkah demi langkah. Hal ini juga bertujuan agar peserta tidak hanya paham secara teori saja, tetapi juga bisa memiliki keterampilan nyata untuk merakit alat filtrasi sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang juga tersedia di lingkungan sekitar mereka. Selain itu juga diberikan adanya solusi yang berkelanjutan dibentuk sebuah komunitas daring atau forum diskusi bagi para peserta. Dan forum ini memiliki fungsi sebagai yang pertama untuk wadah untuk berbagi pengalaman, untuk memberikan bimbingan teknis pasca pelatihan dilakukan, peningkatan kualitas air bersih dengan memberikan solusi air yang lebih aman dan bersih guna meningkatkan kesehatan masyarakat, untuk membantu mengurangi pengeluaran finansial keluarga, dan juga yang terakhir adalah berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan mengurangi penggunaan dari kemasan plastik sendiri. Oke, segitu saja video rangkuman artikel yang saya berikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga dari video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.